Shalom, selamat pagi anak-anak semua. Kembali lagi bertemu bersama Miss. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran untuk pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Sebelum itu, Miss mau mengingatkan pulpen, buku, dan Alkitabnya jangan lupa disediakan dan dipegang secara langsung. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa bersama-sama, lipat tangannya dan tutup matanya. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Engkau telah memberkati kami semua sehingga dapat bertemu dalam pembelajaran yang secara virtual. Tetapi kami tahu Tuhan yang selalu menyertai dan memberkati. Terima kasih Tuhan, berkatilah untuk anak-anak semua yang hari ini akan menerima materi. Biarlah materi yang diterima dapat diaplikasikan dan dapat dilakukan di dalam kehidupan anak-anak dengan sangat baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, kita akan melanjutkan pelajaran kita hari ini, yaitu dengan tema agama sebagai wujud ibadah. Allah menciptakan manusia secara pribadi dengan membentuk dari debu, tanah, serta memberikan pikiran dan akal budi. Manusia sebagai makhluk ciptaan yang memiliki akal dan pikiran, memiliki kerinduan untuk mencari dan mengenal Sang Pencipta. Oleh karena itu, manusia pada zaman dahulu menyembah segala sesuatu yang memiliki kekuatan yang lebih kuat dari diri mereka sendiri. Karena mengapa mereka melakukan hal itu? Itu merupakan suatu tindakan atau perbuatan dari rasa ingin tahu manusia, rasa keinginan tahuan manusia pada zaman dahulu untuk mengenal dan mengetahui Sang Pencipta. Nah, dari hal-hal itu, manusia zaman dahulu memiliki berbagai macam bentuk aliran kepercayaan. Yang pertama itu adalah aliran panteisme, yaitu di mana orang-orang dalam aliran kepercayaan ini menyembah kepada alam semesta. Mereka berseru-seru, berteriak, menyembah dan memuji itu kepada alam semesta. Aliran kepercayaan kedua ada yang disebut dengan dinamisme, yaitu aliran kepercayaan yang menyembah pada petir dan laut. Jadi orang-orang pada zaman dahulu yang memiliki aliran kepercayaan yang menyembah petir dan laut itu disebut dengan aliran kepercayaan dinamisme. Yang ketiga yaitu animisme, di mana aliran kepercayaan yang menyembah pada batu karena dianggap memiliki roh. Jadi orang-orang pada zaman dahulu yang percaya kepada batu yang diyakini memiliki roh, mereka akan menyembah-nyembah batu dan memberikan sesajen atau makanan di sekitaran batu yang mereka sembah, yang mereka yakini memiliki roh kekuatan. Selanjutnya yaitu ada yang disebut dengan politeisme, yaitu aliran kepercayaan yang menyembah kepada banyak dewa. Jadi mereka percaya kepada banyak dewa-dewa disebut dengan aliran kepercayaan politeisme. Nah, dalam perjanjian lama, kepercayaan-kepercayaan yang Miss sampaikan tadi itu sudah banyak ditemukan pada zaman-zaman dulu dalam kehidupan manusia perjanjian lama. Nah, jadi agama yang berasal dari bahasa Sanskerta, agama yang diartikan sebagai kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, serta dengan aturan dalam pergaulan antar manusia dan lingkungan. Kekristenan sendiri sebagai sebuah agama, dalam hal ini Allah ingin mengajarkan kepercayaan yang hanya
percaya kepada satu Tuhan, tidak seperti aliran kepercayaan yang tadi, tetapi di sini Tuhan ingin mengajarkan kepada manusia bahwa percaya hanya kepada satu Tuhan atau yang disebut dengan monoteisme. Di dalam Kejadian pasal 17 ayat 1 sampai 3 itu dikatakan bahwa ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak." Lalu sujudlah Abram, dan Allah berfirman kepadanya. Pemanggilan Allah kepada Abram merupakan inisiatif Allah untuk menunjukkan suatu pola kepercayaan yang benar di tengah berbagai kepercayaan yang sudah ada pada saat itu. Nah, bentuk pola yang kepercayaannya ingin Tuhan tunjukkan kepada Abram pada saat itu adalah kepercayaan yang hanya percaya kepada satu Tuhan atau monoteisme seperti yang Miss sampaikan. Dalam Alkitab diceritakan bahwa saat itu Abraham tinggal di Ur-Kasim, sebuah tempat yang penduduknya banyak menyembah berhala. Allah ingin mengembalikan umatnya kepada kepercayaan yang benar. Maka Allah menjadikan Abraham sebagai pembuka jalan bagi rencananya itu. Dari situlah kepercayaan monoteisme, yaitu kepada kepercayaan yang hanya percaya kepada satu Tuhan, mulai berproses di dalam kehidupan manusia pada zaman dahulu. Selain kisah Abraham, ada juga peristiwa bangsa Israel di Gunung Sinai yang merupakan pengukuhan Allah kepada bangsa yang menjadi sebuah umat yang disebut dengan sebagai umat Allah. Jadi pada saat itu Abraham yang sebagai pembuka jalan bagi rencana Allah yang mana agar manusia hanya percaya kepada satu Tuhan, juga dikukuhkan atau dikuatkan dengan peristiwa yang terjadi pada bangsa Israel di Gunung Sinai. Kekristenan baru muncul setelah peristiwa Pentakosta, yang mana jemaat mula-mula terbentuk dan gereja perdana terbentuk juga. Namun pada saat itu masih belum muncul sebutan yang disebut dengan Kristen, hanya disebut sebagai gereja mula-mula. Nah, sebutan Kristen ini itu muncul bagi orang-orang percaya untuk pertama kali itu di jemaat Antioquia. Sebutan Kristen disematkan oleh Raja Herodes Agripa itu sebagai bentuk sindiran kepada Rasul Paulus. Jadi yang disebut dengan Kristen atau agama Kristen itu pertama kali disebut kepada jemaat yang ada di Antioquia, di mana sebutan itu disampaikan oleh Raja Herodes sebagai sindiran kepada Rasul Paulus dan orang-orang percaya. Nah, saat kekaisaran dan selanjutnya sebutan Kristen itu juga muncul saat pemerintahan kekaisaran Nero dengan menuduh orang-orang yang percaya sebagai pemicu kebakaran di Roma. Jadi sebutan Kristen juga muncul pada saat pemerintahan Kaisaran Nero.
Namun sebutan itu disebut mereka pada orang-orang yang percaya sebagai pemicu dan terjadinya kebakaran di Roma. Nah, jadi sebutan Kristen itu muncul pada saat Raja Herodes dan Kaisar Nero disebutkan kepada orang-orang yang percaya dan yang mengikut Kristus. Itulah awal mula disebut dengan Kristen, yang mana orang-orang yang percaya dan mengikut Kristus disebut dengan Kristen. Nah, dari hal kisah bagaimana aliran kepercayaan dan agama Kristen itu, sebutan agama Kristen muncul di awal-awal pertama, sekarang Miss akan mengajarkan kepada anak-anak kelas 6 semua tentang hal yang harus kalian ketahui yang menjadi sumber ibadah dan pokok-pokok ajaran Kristen yang berdasarkan Alkitab. Nah, yang menjadi sumber ibadah kita orang Kristen tentunya adalah Alkitab. Yang mana Alkitab itu adalah wahyu Allah Di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16 dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, dengan kata lain, Alkitab merupakan wahyu Allah kepada manusia yang berisi pernyataan-pernyataan tentang relasi atau hubungan Allah dengan manusia yang nyata adanya. Nah, berikut pokok-pokok ajaran berdasarkan Alkitab yang harus anak-anak ketahui. Pokok-pokok ajaran kekristenan di dalam berdasarkan Alkitab yang pertama adalah tentang doa pengakuan iman rasuli. Ini merupakan pokok doa yang penting dan harus diketahui oleh anak-anak semua, terutama bagi pelajar Kristen. Pengakuan iman rasuli ini adalah rumusan dasar gereja perdana yang dibuat berdasarkan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Jadi, anak-anak kelas 6 dan anak-anak pelajar Kristen lainnya harus mengetahui pokok ajaran Kristen. Yang pertama adalah tentang doa pengakuan iman rasuli. Harus hafal ya. Pokok yang kedua adalah doa Bapa Kami. Doa Bapa Kami ini adalah doa dari pengakuan iman kita yang mengandung beberapa hal penting dalam kehidupan, yang mana kehidupan dalam hubungan kita dengan Allah, diri sendiri, dan sesama manusia. Doa Bapa Kami adalah doa yang diajarkan langsung oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi anak-anak harus dapat hafal juga ya, dan harus mengetahuinya. Berikutnya pokok ajaran dalam Alkitab, yaitu sakramen. Sakramen yang berasal dari bahasa Latin yaitu sacramentum, yang artinya kegiatan suci, sakramen atau upacara dalam agama Kristen yang menjadi simbol dari perwujudan rahmat Allah dan dilakukan oleh pendeta atau pastor. Sakramen ini bertujuan untuk mengukuhkan atau mengesahkan suatu perjanjian yang telah Allah buat dengan manusia. Sakramen juga bertujuan untuk menguatkan iman seseorang agar tidak terombang-ambing dalam pergumulan di dunia ini. Nah, di dalam Kristen secara umum ada 2 sakramen yang sangat dikenal, yaitu sakramen baptisan, yang mana baptisan itu dari bahasa Yunani bapto, yang artinya dimandikan, dibersihkan, atau diselamkan. Baptisan itu merupakan lambang bahwa kita manusia mati terhadap dosa bersama dengan Kristus dan dibangkitkan
untuk suatu hidup yang baru. Jadi secara sederhana, baptisan itu melambangkan bagaimana kita manusia manunggal atau bersatu bersama dalam Kristus. Kita dibaptis, kita disucikan, dibersihkan dari dosa, dan bersatu bersama dalam Kristus. Nah, sakramen yang kedua adalah sakramen perjamuan kudus. Sakramen ini ditetapkan untuk menguatkan orang-orang yang percaya, seluruh umatnya atau segenap keluarga Allah. Sakramen ini merujuk pada persekutuan orang-orang percaya ketika ia masuk ke dalam persekutuan keluarga Allah atau jemaat bagi anak-anak jemaat atau anak-anak Allah yang telah melalui baptisan. Perjamuan kudus artinya makan bersama dari roti yang melambangkan tubuh Kristus dan anggur yang melambangkan darah Kristus. Jadi perjamuan kudus ini melambangkan bagaimana tubuh dan darah Kristus itu hadir dan ada di dalam diri kita sendiri. Perjamuan kudus memiliki dua simbol, yaitu roti dan anggur. Jadi anak-anak harus mengetahui dua sakramen ini dan perbedaannya juga. Nah, pokok ajaran Kristen berdasarkan Alkitab berikutnya adalah tahun liturgi, yaitu setiap kali kita ke gereja mengikuti ibadah, kita akan melihat suasana gereja yang selalu berbeda dari waktu ke waktu, yaitu ada hiasan di altar, perubahan warna jubah, ada jubah pendeta, stola pendeta, dan majelis, serta lagu-lagu nyanyian dan bacaan Alkitab yang akan berubah dari waktu ke waktu. Tahun liturgi itu adalah lingkaran tahun atau pesta-pesta besar yang merupakan patokan waktu dalam kehidupan umat Kristiani. Semuanya bertujuan agar kita dapat melakukan kegiatan ibadah kita bersama secara teratur, agar kehidupan kita sebagai jemaat itu bertumbuh. Nah, tahun-tahun liturgi yang sering kita kenal adalah yaitu tentang kenaikan Yesus Kristus, kebangkitan Yesus Kristus, ada Paskah juga, ada Natal. Itu adalah beberapa contoh tahun liturgi yang selalu dilakukan oleh umat Kristiani dalam ibadah secara bersama dimanapun kita berada. Nah, dari pelajaran hari ini, Miss memberikan tugas kepada anak-anak. Silakan dilihat tugasnya dan jangan lupa dikerjakan dengan baik dan jujur. Baik, kita akhiri pelajaran hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Tritunggal yang bertata di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan. Kami telah belajar mengenal bagaimana agama Kristen ini ada dan bagaimana kami mengenal tentang ajaran dasar-dasar dan pokok-pokok dalam kekristenan. Ajar anak-anak selalu kelas 6 agar dapat memahaminya, dapat mengingat, dan dapat mengaplikasikan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, sampai bertemu minggu depan.